What's up guys, bersama saya di Andres Tutorial. Kali ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana mensubnet sebuah jaringan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung ke prakteknya. Di sini saya sudah menyediakan IP yang bernilai 192.168.1.65 dan CIDR-nya berjumlah 26. Nah, untuk melakukan subnet jaringan kita harus mengetahui 26 ini berapa jumlah subnet masknya. Untuk lebih gampangnya kita harus membagikan menjadi 4 bagian atau 4 kolom, di mana setiap kolomnya itu maksimalnya bernilai 255 atau 8 bit. Kita langsung saja ke contohnya 255.255.255 dan kita perlu satu kolom lagi. Kita belum tahu ini jumlahnya berapa, di mana 255 ini bernilai 8 bit, ini 8 bit dan ini 8 bit. Jika kita totalkan semuanya, 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 24. Dan untuk biar mencapai 26 kita butuh 2 bit lagi. Nah, jadi 24 tambah 2 sama dengan 26. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai dari subnet mask yang terakhir? Untuk lebih gampangnya, saya sudah menyediakan tabel perhitungan yang sederhana, dimana jika kita lihat yang sudah saya sediakan yaitu tabel ini, tabel subnet jaringan. Karena kita butuh 2 bit lagi, kita hanya perlu menceklis di 2 angka ke bawah, bukan ke samping tapi ke bawah, dengan dua kolom ya, 2 kolom 1 2. Nah, di sini sudah kita lihat nilainya 192. Oleh karena itu ini kita isi jadi 192. Nah, kemudian kita sudah dapat subnet masknya bernilai 192. Kemudian saya juga sudah menyediakan tabel untuk menghitung subnet masknya IP host pertama, host terakhir dan broadcast, yaitu di sini tabelnya. Nah, untuk melakukan perhitungan kita harus mengetahui subnet lompatannya atau subnet berikutnya, dimana kita sudah tahu tadi ini 26 dan kita hanya butuh 2 bits lagi. Tadi jika kita mencari subnet mask yang terakhir, kita hanya perlu menambahkan 2 kolom ke bawah. Nah, untuk mencari 2 lompatan berikutnya dari subnet yang akan kita cari, kita hanya perlu menambahkan 2 checklist ke kanan dari atas. Ini dari 1 dan ini 2. Nah, untuk mengetahui lompatannya kita lihat berapa nilai yang di atasnya. Jadi nilai di atasnya 64. Jadi untuk subnet berikutnya kita harus menambahkan 64 sampai dia berjumlah 192. Langsung saja kita masukkan ke dalam tabelnya. Subnet pertama 192 168.1.0. Nah, untuk subnet yang pertama kita buat dimulai dari 0. Yang berikutnya kita buat menjadi 64 karena ini subnet selanjutnya atau subnet lompatannya. Karena kita lihat ini 64, berarti lompatannya atau bilangannya kelipatan 64. Kemudian selanjutnya 64 tambah 64 sama dengan 128. Kemudian 64 tambah 28 192 ya. 192. Oke, benar 192. Kita nggak perlu lagi mencari subnet berikutnya karena ini sudah kita tahu ini berjumlah 192. Jadi subnet terakhir yang kita cari adalah bernilai 192. Nah, untuk host pertamanya kita hanya perlu menambahkan dari subnet yang pertama, menambahkan angka 1. Jadi 192.168.1.1. Nah, untuk broadcast kita hanya perlu mengurangkan angka 1
dari subnet berikutnya, yaitu bernilai 64. 64 kurang 1, 63. 192, 168, 63. Begitu juga dengan host terakhir. Berapa ya? Kita kurang 1 dari 63. 192, 168.1.62. Nah, yang pertama sudah kita ketahui host pertama, host terakhir, dan IP broadcast. Selanjutnya kita mencari host pertama dari subnet yang kedua. Sama seperti yang pertama, kita tambah 1 dari 64 menjadi 65. IP broadcastnya kita kurang 1 dari subnet yang ketiganya, 192.168.1.127. Dan yang host terakhir kita kurang angka 1 dari IP broadcastnya. Cukup mudah bukan? Intinya kita harus sama-sama saling belajar supaya kita ingat bagaimana cara mensubnet sebuah jaringan. Tidak ada orang yang bego, tapi hanya ada orang yang malas. Oleh karena itu saya mengajak kalian untuk rajin-rajin belajar biar kalian bisa subnet jaringan. Tidak payah, cuma kalian harus teliti untuk mencarinya. Kemudian host pertamanya dari subnet yang ketiga, 192.168.1.129. IP broadcastnya 192.168.1.191. Oke. Host terakhir 192.168.1.190. Oke. Nah, selanjutnya kita harus mencari host pertama dari IP subnet terakhir, 193. Nah, karena kita harus mencari IP broadcastnya, sedangkan di sini subnetnya udah hilang. Bagaimana caranya? Jika kita hitung dengan menggunakan kalkulator, 192 ditambah 64, hasilnya 256. Misalkan kita taruh di sini 256. Ini hanya misalkan biar kalian gampang mencari IP broadcast dari subnet terakhir. Ini kita buat angka merah saja. Nah, jadi IP broadcastnya adalah angka 1 dikurang dari subnet terakhir 256. Jadi IP broadcastnya bernilai 255. Dan host terakhir sudah kita dapatkan dari kurang 1 dari IP broadcast yang terakhir, 254. Nah, ini tidak perlu lagi kita pakai karena ini sebagai contoh untuk mencari IP broadcast dari subnet terakhir. Bisa kita hapus. Selanjutnya sekarang kita mencari subnet dari IP yang kita gunakan. Tadi kita menggunakan IP 192.168.1.65. Oke. Jika kita lihat di sini host pertama pada subnet kedua dia bernilai 192.168.1.65. Jadi pada lingkungan subnet kedua disitulah IP kita berada. Oleh karena itu subnet dari IP 192.168.1.65 berjumlah 64. Maka sudah kita dapatkan bahwa subnetnya adalah 168.1.64 dengan IP address 192.168.1.65. Oke, cukup sekian dari tutorial kali ini. Terima kasih. Saya akan melanjutkan tutorial berikutnya, yaitu merouting jaringan dengan menggunakan Cisco. Sampai jumpa.